Apa hasil terbaik yang ingin Anda capai dalam hidup? Lebih kaya, lebih sehat, lebih langsing, lebih sukses, atau apapun. Lalu muncul pertanyaan, apakah faktor penyebab dari hal yang Anda inginkan itu? Lalu satu lagi, adakah satu rumus yang pasti sehingga menuju hasil yang diharapkan itu menjadi lebih niscaya? Dan apakah ada faktor penyebab tunggal dari semuanya? Video ini akan membahas itu semua. Biasanya manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Teman-teman, dalam video kali ini, tema yang saya bahas adalah faktor tunggal penyebab hasil dalam kehidupan. Sebagaimana uraian saya pada prolog tadi, mungkin itu semua bagian dari rasa ingin tahu Anda. Tapi kalau kita lihat dalam keseharian, kita lihat dalam kenyataannya, apakah ada faktor tunggal dari penyebab semua hasil? Kesimpulannya nanti di belakang. Tapi saya melihat banyak orang mengalami kegagalan berpikir terkait faktor penyebab hasil dalam kehidupan. Contoh, Mas, kalau saya belajar vibrasi, apakah saya pasti jadi miliarder? Mas, misalnya, kalau saya minum produk ini, apakah saya bisa langsung cepat langsing? Mas, kalau saya melakukan teknik ini, apakah pasti lekas sembuh? Itu kalau bentuknya pertanyaan. Ada juga yang bentuknya pernyataan. Kalau Anda membaca buku ini, hidup Anda pasti akan berubah. Kalau Anda ikut kelas ini, maka apapun masalah Anda akan selesai. Kalau Anda melakukan sedekah, maka semua hutang Anda akan lunas. Dari format pertanyaan dan pernyataan tadi, di situ menyiratkan bahwa ada satu faktor tunggal yang menyebabkan hasil tertentu. Jadi kalau dalam rumus, kalau kita bikin skripsi gitu ya, X itu menyebabkan Y. Jadi faktor X-nya ini tunggal. Ya, faktornya tunggal yang menyebabkan Y sebagai hasil. Pertanyaannya, apakah memang ada seperti itu? Jadi begini, kalau kita mau jujur, tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan hasil. Ini jangan dipotong ya, karena di ujung nanti saya bicaranya akan berbeda. Tapi saya harus mulai dari sini. Ketika Anda ingin langsing, lalu Anda melihat produk langsing yang bintang iklannya langsing. Setelah meminum itu apakah menjamin langsing? Nah, iklan, testimoni seringkali menawarkan variabel tunggal supaya sesuatu yang ditawarkan itu dibeli. Kita tidak mau melihat bahwa bintang iklan itu ternyata juga makannya dijaga.
Dia tidak terlalu banyak lemak, dia juga makan sayuran, pola tidurnya bagus, dia juga rajin olahraga. Sementara ketika menawarkan iklan, dia cuman dalam iklannya produk ini sebagai penyebab. Akhirnya orang meniru itu, hasilnya tidak sama. Kalau Anda membaca buku saya, Kitab Ilmu Vibrasi, saya sebutkan bahwa multivariabel, multifaktor, apa yang menjadi kenyataan dalam hidup kita itu sebabnya tak terhingga, banyak sekali. Dan tugas kita adalah sebanyak mungkin memetakan faktor-faktor itu, melakukannya, sehingga mempertinggi potensi terwujudnya hasil. Jadi, kalau misalkan Anda pengen kaya seperti Bill Gates, seperti Mark Zuckerberg, seperti Elon Musk, Anda harus melihat apa saja yang dia lakukan. Bukan hanya saya sedekah, langsung bisa jadi kaya seperti Elon Musk. Itu terjadi karena orang sering melihat sepotong-sepotong, atau karena mungkin kebiasaan gagal berpikir dari kecil. Karena saya sabar, makanya saya sukses. Padahal banyak loh orang yang sabar nggak sukses-sukses. Karena ada orang yang sabar, dia juga belajar, baca buku, memperluas koneksi, dan sebagainya. Ada orang yang sabar nggak ngapa-ngapain, di rumah aja. Tidak belajar apa-apa, tidak mengupgrade diri. Jadi bukan berarti sabar itu tadi dalam konteks tadi itu tidak punya peran. Tapi perannya itu tidak sebesar itu, tidak jadi variabel tunggal. Jadi kalau misalkan ada peserta pelatihan saya, pembaca buku saya, memberikan testimoni kepada saya, Mas Arif, sejak saya membaca buku Mas Arif, hidup saya berubah. Saya tidak langsung GR loh. Saya hanya mensyukuri bahwa kelas saya, buku saya, menjadi bagian dari penyebab. Tapi saya tidak mau mengklaim itu sebagai variabel tunggal. Nah sayangnya karena saya sering mengatakan bahwa kelas vibrasi bukan variabel tunggal. Buku Kitab Ilmu Vibrasi bukan variabel tunggal. Itu menyebabkan orang mungkin tidak jadi bergairah untuk belajar atau ikut kelas. Karena tidak dijanjikan sebagai variabel tunggal. Beda halnya kalau saya ngiklannya begini. Buku saya ini akan mengubah hidup Anda. Pasti, cepat. Ketika saya menjanjikan seperti itu akan membuat Anda yakin membeli. Kalau Anda ikut kelas saya, persoalan Anda pasti terselesaikan. Tapi persoalannya saya nggak bisa berbohong. Saya tidak bisa berdusta bahwa ada juga orang yang ikut kelas saya tidak berubah. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan buku saya sebagai variabel tunggal. Variabel-variabel lainnya tidak dia benerin. Faktor-faktor lainnya tidak dia genapin. Faktor-faktor yang tidak bisa saya jangkau. Saya di kelas hanya memberikan satu simulasi pelatihan. Ya, hanya 2 hari. Hanya sekian jam. Sementara wilayah hidup dia lebih luas dari itu, nggak bisa saya pengaruhi. Nah, variabel di luar kelas ini yang saya tidak bisa ikut campur. Itu yang menyebabkan hasil juga. Belum lagi apa yang sudah dia bangun, habit kebiasaan yang dia bangun sebelum ketemu saya. Itu contohnya. Nah, teman-teman, kalau ada di antara Anda yang setelah lihat video saya lalu terjadi perubahan, bisa jadi video saya hanya berkontribusi 1%. Anda sudah punya 99% itu yang sudah Anda kumpulkan sejak dulu. Walaupun memang tanpa 1% dari saya tidak jadi 100%. Tapi sebaliknya, saya pun tidak boleh mengatakan 1% saya sebagai penyebab tunggal. Lalu kembali kepada pertanyaan awal. Adakah variabel tunggal yang menyebabkan hasil? Kalau dari paparan saya tadi, nggak ada. Tapi di ujung video ini saya katakan ada. Variabel tunggal, faktor tunggal, penyebab hasil yang tunggal ini adalah Dia yang Maha Meliputi.
Karena Tuhan adalah zat yang meliputi semua faktor, meliputi semua sebab, meliputi sedemikian ketakterhinggaan faktor, maka dialah faktor tunggal yang menyebabkan hasil. Oleh karenanya kalimat yang paling tepat sebetulnya bukan karena saya nonton video Mas Arif RH saya jadi begini, bukan karena saya minum produk A saya jadi sembuh, bukan karena saya belajar X, akhirnya saya bisa jadi kaya, bukan. Faktanya, Anda melakukan banyak hal yang Anda sendiri tidak bisa perinci. Satu-satunya kalimat yang tepat untuk menegaskan variabel tunggal, faktor tunggal dari hasil itu adalah, ini karena kehendaknya. Kalau nya ini, dia ini tidak berkehendak, tidak terjadi hasil itu. Dan karena kehendaknya sebagai variabel tunggal yang meliputi segala sesuatu, maka bekerjalah semua variabel. Karena dia itu meliputi segala sesuatu, maka ketunggalannya dia itu ya menjadi majemuk dalam variabel. Tapi semua kemajemukan faktor variabel ada di dalam wilayah tunggalnya zat dia. Mudah-mudahan nggak pusing. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.